Jumpa kembali di Cerita Jurik di episode Pasien Misterius di Rumah Sakit Tua. Berdasarkan cerita real, dikisahkan langsung oleh narasumber yang sebab fakta spesial tidak ingin disebutkan namanya. Malam hari ini saya terbaling di salah satu kamar rumah sakit di tepian Kabupaten X. Jendela kamar dibiarkan terbuka, membuat angin di luar bebas menyerang kulit, tembus sampai setiap inci pori-pori kulit. Situasi sepi, kadang-kadang aroma rumah sakit yang mempunyai ciri khas menyerang hidung. Tembus tembok-tembok putih kusam, demikian sunyi, demikian ganjil, sama rumah kosong yang telah lama ditinggal oleh pemiliknya karena begitu sangat sepi. Saya terbangun sendiri, tik-tok, tik-tok, hanya ada suara jarum jam yang menegur. Walau larut malam, ruangan ini berasa semakin pengap, dilengkapi dengan suara rintihan yang benar-benar mengganggu. Sayup-sayup, entah dari bilik mana, terdengar suara seorang menyiram air ke kloset. Seorang pasien wanita tua paling ujung dibantu keluarganya untuk buang air. Selanjutnya, perlahan-lahan dia kembali pada selimutnya untuk tidur. Di balik semuanya, di bawah kesadaran semasing makhluknya, kematian seperti melihat tiap manusia di setiap cuplikan waktu yang dilaluinya. Dia menanti sampai waktunya yang pas. Dia mencabut kehidupan dengan beberapa langkah tanpa ada pengampunan. Serta pada detik itu, salah satu hal yang dijadikan segala hal lebih baik ialah menyebut nama Tuhan. Bangsal tempatku dirawat bukan kamar inap berkualitas. Dalam ruang 7 kali 6 meter, 6 pasien sama-sama berhimpitan. Ranjang pasien yang satu dengan yang lain hanya dibatasi tirai berwarna biru langit yang tidak dapat seluruhnya menutupi panorama antar pasien. Saya betul-betul dapat melihat seorang pasien di seberang bilik kadang-kadang menggigit bibirnya, selanjutnya mengeluh kesakitan. Beberapa lainnya terlelap dalam mimpi mereka. Nafasnya terasa berat, benar-benar mengganggu ketenangan malam hari ini. Ngik-ngik, suara seperti tambang kematian yang tarik ulur oleh pencabut nyawa. Keluarga pasien yang menunggui turut terlelap sembarangan, terkapar di bawah ranjang beralas tikar, bertumpu di tembok. Ada juga yang duduk di bangku plastik samping pasien dengan kepala tertelungkup di bibir ranjang, menunggui sesosok sepuh yang sekarang telah terlelap. Setahuku mereka ialah keluarga yang paling bising. Tadi siang mereka terseduh-seduh, serta ada ibu-ibu yang menangis kencang di muka bangsal. Rupanya si pasien tidak dapat ditolong oleh dokter rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit di kota yang konon lebih lengkap peralatannya. Kata si dokter, mereka kemungkinan akan membiarkan si orang tuanya untuk mati. Faktanya, mereka memang tidak mempunyai ongkos untuk membawa si kakek ke rumah sakit yang lebih hebat. Barusan pagi, seorang pasien laki-laki parubaya terkapar di ranjang, pas di samping kananku, telah wafat. Walau sebenarnya 1 hari waktu yang lalu
dia masih terlibat perbincangan denganku. Dia akui cuma masuk angin. Tetapi telah 2 hari kesehatannya tidak segera membaik. Selanjutnya dia kontrol ke puskesmas. Kata perawat di puskesmas, dia terserang angin duduk. Bukan permasalahan besar. Dia dianjurkan untuk lebih baik dirawat di rumah sakit saja. Walau sebetulnya dia menampik dengan fakta hanya masuk angin biasa. Semenjak pertama-tama saya tersadar di bangsal, laki-laki parubaya itu menceritakan jika dia bermalam hampir 1 minggu. Tidak kerasan katanya waktu itu. Berkali-kali dia bersikukuh untuk pulang. Dia berujar dirawat di rumah sakit tidak mengubah apapun. Malah sakitnya lebih baik untuk dirawat di rumah saja karena tidak mesti bayar, tuturnya. Pendapat dia sama dengan pendapatku sendiri. Tetapi jam 7 pagi tadi, dia seperti membangunkan tidurku, seakan berpamitan padaku. Cepat pulih katanya sekalian tersenyum. Saya membalasnya dengan perkataan terima kasih. Mendekati maghrib, saya merasakan ada berita jika dia wafat barusan pagi. Mendengar dari salah seorang perawat, dia wafat tanpa ditemani oleh keluarganya seorang pun. Kematian memang demikian misterius, sama misteriusnya dengan kehidupan, tidak bisa ditebak dan dibohongi. Juga saya tadi pagi dipamiti. Tik-tok, tik-tok, suara jarum jam masih setia pada porosnya. Maghrib bertukar pekat malam, suara rintihan telah bertukar dengan dengkuran. Di tengah-tengah sayup-sayup dalam penerangan seadanya, terdengar suara langkah kaki dari jarak yang sangat jauh. Kemungkinan seorang perawat yang sedang piket, pikirku. Mataku berpetualang di tengah-tengah lampu bangsal yang remang-remang, yang malah makin memperlihatkan siluet beberapa orang di bangsal. 4 pasien berada di ranjangnya masing-masing. Melihat beberapa orang ini terkapar di ranjangnya, saya betul-betul dipecut bukti jika manusia hanya makhluk yang lemah. Tetapi lampu yang tidak demikian jelas malah menajamkan indraku lainnya. Derap langkah barusan terus terdengar makin jauh. Kukira dia akan masuk bangsal ini, batinku. Saya tutup mataku perlahan-lahan, memaksakan kesadaranku kembali pada alam mimpi. Mendadak ranjang di sebelahku berdecit. Oh, perawat telah mulai membereskan ranjang. Kemungkinan ada pasir baru, pikirku. Saya ingin tahu, lalu mengusap gorden di batas samping kiriku. Seseorang yang bungkuk memunggungiku. Pakaian yang dia gunakan tidak seperti seorang perawat. Dari posturnya, saya seperti mengenal orang itu. Lebih seperti jubah tetapi kotor. Ada bekas-bekas tanah merah di pakaiannya. "Pak," ujarku bertanya. "Oh, nak, kakek kembali. Di luar sana dingin, tanahnya berbau." Kakek itu menjawab. Saya meringis, selanjutnya semua gelap. Rasanya betul-betul tidak dapat diakui. Di rumah sakit, kamu tidak cuma dapat merasai pengalaman hampir mati, tetapi kamu juga akan didatangi orang mati. Itulah tadi cerita tentang pasien misterius di rumah sakit tua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Nantikan cerita Jurik selanjutnya.